Ini dia cara aku dropship di TikTok Shop modal 85.000 menjadi 150 juta dalam waktu 1 tahun. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifki Ansori. Di video kali ini aku mau share gimana cara menjadi dropshipper di TikTok Shop. Jadi nanti real transaksinya bakal aku liatin juga ke kalian. Dari yang awalnya modal 80 ribuan dalam 1 tahun jadi 150 juta. Buat detailnya bisa langsung cek aja video aku yang bangun bisnis dari 0 sampai 150 juta. Di situ aku ceritain detailnya kayak gimana. Karena di sini kita bakal fokus ke real transaksinya. Sebelum kita masuk ke transaksi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dulu. Yang paling penting kalian jangan lupa subscribe dulu aja di bawah, terus like, comment, and share. Yang pertama adalah pastikan kalian udah punya TikTok Shop dan juga supplier yang bagus. Buat cara daftarnya, kalian langsung ke Google aja, ketik TikTok Shop, terus daftar di situ. Detailnya bisa juga lihat video aku cara daftar di TikTok Shop. Lalu pastikan juga udah punya supplier yang baik. Nah, untuk cara mendapatkan suppliernya juga aku udah pernah share juga ya videonya. Tonton dulu aja di sebelum-sebelum ini. Yang kedua adalah setting alamat. Nah, teman-teman harus setting alamat toko teman-teman di TikTok Shop itu menjadi alamat supplier. Nah, pasti ada yang nanya, kenapa kok harus alamat supplier? Karena namanya dropship itu dari supplier langsung ke customer kita. Jadi kita itu hanya sebagai perantara. Yang artinya produk dikirimnya dari supplier, jadi alamat juga harus alamat supplier. Nah, terus kalau enggak kayak gimana? Nantinya kita bakal kena potongan ongkir. Terus juga itu bakal rugi juga gitu ke kitanya. Caranya simpel banget, kalian bisa langsung masuk aja ke TikTok Seller. Kalian download dulu aja di Play Store atau App Store ya. Setelah itu kalian klik yang pengaturan. Nah, di sini bakal ada tuh informasi akun, toko, bisnis, pajak, pengiriman, dan lain-lain. Nah, kita coba klik aja yang alamat gudang. Nah, di sini kalian kelola alamat gudang kalian menjadi alamat supplier. Nah, terus untuk alamat pengembalian ya di sini kalian pakai alamat kalian sendiri. Karena nanti kan kalian bakal bayar dulu si modalnya, kalian bakal talangin dulu uangnya, jadi kalian otomatis beli dulu ke supplier sebelum supplier mengirimkan ke customer kalian gitu ya. Nah, di sini kalian bisa langsung aja pokoknya isi dengan alamat supplier. Jadi mudah banget. Oke, kalau udah setting alamat, kita langsung masuk aja ke cara transaksinya. Yang pertama, ketika kalian ada orderan masuk, langsung aja kalian ke TikTok Seller seperti tadi, terus kita harus salin resi otomatis pesanan yang ada nanti ketika ada orderan gitu ya, untuk diberikan ke supplier kita. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung aja infokan ke supplier barang yang akan kita beli sambil memberikan resi otomatis agar supplier kirimnya memakai resi dari kita. Nah, kita bakal langsung contohkan aja kayak gini. Yang pertama kalian masuk ke TikTok Seller. Di sini aku ada pesanan 2, kita langsung klik aja si orderannya. Setelah itu, nah di sini ada pesanan 2 nih, misalnya kita bakal klik salah satu aja nih. Kita udah klik. Nah, di sini di atasnya bakal ada nomor resi. Nah, ini nomor resi otomatis yang harus kita salin ke supplier kita. Buat nanti kita berikan aja ke supplier. Jadi nanti si gambarnya ini kita save, terus kita kasih ke supplier sambil memberikan resi otomatisnya kayak gini. Guys, ketika kita udah salin foto dan juga resinya, kita langsung chat aja ke suppliernya kayak gini. Tuh, misalnya aku kirim gambar, terus kasih tahu size L, kirim pakai resi bla bla bla, terus jadi berapa. Setelah itu aku minta TF-nya ini kemana. Nah, nanti si supplier juga bakal ngasih tahu nih, ini misalnya TF ke Bank BRI, misalnya ke Bank BCA, atau TF ke nomor dana ini bla 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 kayak gitu. Jadi kita ya kayak gini aja gitu, simple. Kita tinggal salin foto yang dibeli sama customer kita, terus kita kasih juga keterangan resi otomatis dan kalau misalnya aku jaket size-nya apa gitu, kalau misalnya sepatu ukuran berapa kayak gitu. Nah, setelah itu kayak gimana ya, kita tinggal transfer aja, terus bukti transfernya
kita screenshot, kasih ke supplier kita untuk tanda bukti kalau misalnya kita udah bayar barang tersebut. Nah, terus kita tinggal tunggu aja deh supplier buat kirim pakai resi otomatis kita. Nah, nanti yang di TikTok yang asalnya menunggu pick up nanti bakalan update otomatis ke terkirim kayak gitu. Aku tekankan sekali lagi ya biar kalian paham gitu, paham banget. Jadi kalian langsung ke TikTok seller, kalian salin produk yang dibeli dan juga resi otomatisnya, kalian kasih ke supplier, kalian chat si supplier ini foto dan kirim ke resi ini kayak gitu. Setelah itu kalian bayar, setelah bayar screenshot, kasih bukti TF-nya ke supplier kalian. Setelah itu kalian tinggal tunggu aja barang dikirim oleh supplier kayak gitu. Nah, jadi gitu guys, cara menjadi dropshipper di TikTok Shop. Mudah transaksinya gitu ya. Yang susah itu ya tentunya bangun usahanya gitu ya, sama dapetin supplier yang bagus. Karena kita sebagai dropshipper itu tergantung supplier gitu. Kalau misalnya supplier kita jelek, ya nanti toko kita juga jelek. Contohnya kayak gini, misalnya ada customer kita nanya, terus kita gak tahu nih kita mau balas apa. Kita kan nanya lagi ke supplier. Misalnya si supplier kita slow respon, ya artinya kita bakal slow respon juga ke customer kita. Misalnya si supplier ngirimnya lama, ya berarti toko kita juga bakal terkena dampak lama pengirimannya. Nah kayak gitu. Dan dengan cara itu tadi aku bisa dapetin 150 juta dalam waktu 1 tahun. Di 1 tahun itu lama guys, jadi itu emang penuh perjuangan juga gitu ya. Aku juga mau sharing nih kesulitannya ke kalian kayak gimana gitu. Yang paling males itu ketika ada orang yang COD terus mereka nolak, yang akhirnya pesanan itu kan baliknya ke kita gitu kan, kita udah bayar ke supplier, terus tadi juga ada alamat pengembalian itu pakai alamat kita, jadi kan otomatis si produknya ke kita gitu. Jadi kayak kita ngestok jadinya gitu, kayak kita beli ngestok gitu, padahal kan kita maunya ngedropship aja gitu. Jadi cuman perantara gitu ya. Ketika ada orderan masuk, supplier kirim, udah dikirim ke customer kita, ya udah uangnya masuk ke kita. Tapi kalau misalnya kita aktifkan COD itu pasti banyak banget yang dibalikin gitu barangnya. Tapi nantinya bakal cepet juga gitu penjualan kita naiknya kalau misalnya kita aktifkan COD. Tapi ya itu dia gitu, aduh returan banyak banget gitu kalau COD, jadi ada plus minusnya lah kalau misalnya kalian aktifkan fitur COD. Dan juga misalnya kalau banyak banget nih buyer yang suka minta real pic-nya gitu, fotoin lagi dong ini produknya kayak gitu, itu juga lumayan ribet ya, karena ya kita harus minta ke supplier juga, karena di kita kan nggak ada gitu barangnya, kita sebagai dropshipper nggak ngestok, yang artinya kita minta foto juga ke supplier. Nah supplier kan nggak kita doang ya gitu, dropshipper atau resellernya banyak juga, jadi itu kadang lama gitu dikasih foto yang real pic-nya. Terus juga kadang suka suppliernya bilang itu juga real pic kok gitu, tapi kan customer kita gitu pengennya yang kita langsung foto aja gitu, yang akhirnya kalau misalnya udah lama udah kayak gitu udah ribet ya, mereka jadi gak jadi beli gitu kan. Pokoknya semuanya ada plus minusnya lah, karena namanya juga bisnis kan. Oke, mungkin itu aja sih di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya yang awalnya bingung gimana cara menjadi dropshipper di TikTok Shop, dan sekarang udah ngerti ya caranya gimana, karena aku liatin juga real transaksinya dan hasilnya juga ada juga. Jadi dropshipper masih bisa dibilang bisnis yang masih menguntungkan dan enak juga gitu ya, beresiko rendah gitu. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan atau requestan video bisa langsung komen aja di bawah, nanti aku balesin satu-satu. Pokoknya stay tune terus, jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga. See you in the next video guys, bye.